Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan untuk materi kita pembelajaran SKI ya, untuk kelas 3 ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya, yakni mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ya. Saya ulang lagi. Kita masuk ke bab 2, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ya. Oke, sebelum kita mulai silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, coba Pak Fatri tanya, di manakah tempat tinggalmu? Nah, kita kalau di sini ini kan kita berada di kota ya. Nah, dari tempat tinggal kita itu di Indonesia juga ada yang tinggal di kota dan juga ada yang tinggal di desa. Nah, tentunya kalian sudah memahami ini ya, bahwa ada yang tinggal di kota dan juga ada yang tinggal di desa. Kalau Sidoarjo ini masuk kota. Nah, demikian juga dengan bangsa Arab jahiliyah ya. Bangsa Arab jahiliyah, mereka juga ada yang tinggal di kota dan ada pula yang tinggal di desa ya. Jadi sama ya. Kalau zaman dulu bangsa Arab jahiliyah itu mereka juga ada yang tinggal di kota dan juga ada yang tinggal di desa. Nah, penduduk yang tinggal di kota itu disebut suku Hadori. Nah, artinya penduduk yang menetap di kota. Nah, mata pencaharian mereka adalah berdagang ya. Jadi ini ya, jadi yang penduduk yang tinggal kota disebut suku Hadori. Nah, dan mata pencahariannya itu adalah sebagai pedagang. Nah, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badui ya. Penduduk yang tinggal di desa disebut suku Badui ya. Yang suka berpindah-pindah tempat. Nah, jadi suku Badui ini suka berpindah tempat. Nah, golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Jadi mata pencaharian mereka yakni suku Badui ini adalah bertani dan berternak ya, suku Badui ini ya. Jadi yang kebanyakan mereka bertani dan berternak. Nah, jadi sikap dan watak masyarakat Arab jahiliyah sangat keras ya. Mereka sering berkelahi karena hal-hal kecil. Namun mereka juga terkenal pemberani, berani membela hak walaupun harus berperang. Selain itu, mereka sangat suka membanggakan kabilah atau sukunya secara berlebihan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, mungkin secara garis besar ya, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah itu dibagi menjadi beberapa ya. Nah, sebelum kita lanjutkan itu, tentunya di antara kalian ada yang bertanya, apa itu mata pencaharian? Nah, mata pencaharian itu apa, Pak? Jadi, mata pencaharian itu adalah pekerjaan ya, pekerjaan. Nah, di sini ada yang bekerja, kalau di sekitar kita itu ada yang bekerja sebagai petani, ada yang pedagang, nah, ada yang jadi guru dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan di kota ini saya rasa adalah pedagang ya. Buktinya apa? Buktinya lahan pertaniannya itu hampir tidak ada, sudah sangat sedikit sekali ya di kota kita ini. Nah, kebanyakan semuanya berdagang. Tuh hampir di sepanjang jalan itu semuanya adalah pedagang semuanya. Dan juga ya, itu ya, jadi mata pencaharian itu adalah pekerjaan ya. Nah, pekerjaan itu tadi sudah saya sampaikan, ada yang perdagangan,
ada yang pertanian, ada yang peternakan, dan juga ada yang lain. Kalau di tempat kita itu banyak yang kerja di pabrik ya, di industri ya, di pabrik itu juga ada. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini, nah, secara garis besar mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah itu adalah sebagai berikut. Ada yang di bidang pertanian ya, menjadi petani. Ada yang di bidang peternakan ya, jadi peternak. Ada juga yang di bidang perdagangan ya, di bidang perdagangan. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu ya, dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kita bahas dulu yang bagian peternakan ya. Nah, tadi di awal sudah disampaikan. Nah, berternak menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui ya, Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Nah, suku Badui tadi kan sudah disampaikan bahwa mereka hidup di desa. Ya, mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, ya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Nah, jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya ya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama ada ini biri-biri atau domba ya, biri atau domba. Kemudian ada kambing, ada unta. Ini ya binatang ternak mereka, domba atau biri-biri, kambing, dan unta. Nah, dari domba atau kambing dan unta ini dapat menghasilkan tadi ada susu, daging, dan kulitnya. Susu dan dagingnya dikonsumsi, kemudian selebihnya dijual, dan kulitnya bisa digunakan untuk pakaian, untuk membuat pakaian. Nah, selain Arab Badui ya, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan berternak sebagai sumber penghidupan ya. Jadi ada sebagian suku di perkotaan tadi atau suku Hadori tadi menjadikan berternak sebagai sumber penghidupan ya. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri dan juga ada yang mengembala ternak milik orang lain. Nah, seperti Rasulullah dulu ya. Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing ya. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Jadi Nabi Muhammad dulu juga pengembala kambing ya. Jadi, nah itu adalah di bidang peternakan ya. Sudah jelas ya, di bidang peternakan tadi yang peternak itu biasanya suku Badui, walaupun ada suku Hadori atau suku perkotaan yang beternak, tapi jumlahnya sedikit ya. Kita lanjutkan yang kedua, di bidang pertanian. Nah, jadi kita ingat bahwa di bab 1 dulu kita sudah mempelajari bahwa Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas ya. Loh, keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Nah, di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohonan. Tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Jadi walaupun padang pasir itu ada sebagian tanah yang subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau oase dan sering turun hujan ya. Jadi sudah kita bahas kemarin, oase itu adalah ada mata air di tengah gurun pasir ya. Itu biasanya tandon ya, atau ada air di situ, atau ada danau di tengah padang pasir. Nah, suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani ya. Orang Arab yang di sekitar tadi, oase tadi, atau di daerah yang sering turun hujan tadi,
mata pencahariannya petani. Nah, tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan ya. Hasil pertanian itu kemudian dijual di kota-kota ya. Hasil pertanian tadi seperti Mekah dan Madinah. Nah, adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Yastrib itu kalau sekarang itu Madinah ya. Yaman, Yastrib atau Madinah dan Taif, kemudian di Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian ya. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya ya, yang sudah mempelajari letak geografis kemarin kan, Arab kan dikelilingi oleh 3 lautan. Namun wilayah Arab ini nyaris tidak mempunyai sungai. Jadi walaupun dikelilingi lautan tapi tidak ada sungainya. Jika ada, hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Jadi adanya sungai kecil kalaupun ada ya. Andaikan cukup curah hujan, maka sudah pasti wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah-buahan yang lainnya ya. Nah, jadi di masyarakat Arab dulu itu tanaman yang menjadi primadona adalah tanaman kurma ya. Tanaman kurma. Kurma ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Sebab tanpa pohon kurma maka kehidupan di padang pasir itu akan semakin terasa sangat menderita ya. Jadi kurma itu kurma itu pohon yang sangat bisa bertahan di tempat yang gersang ya. Di tempat padang pasir itu bisa tumbuh ya. Pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan ya. Pohon kurma itu punya banyak kegunaan. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab ya. Jadi buahnya itu bisa untuk makanan. Nah, biji kurma itu bisa untuk persediaan makanan unta ya. Biji kurma itu untuk persediaan makanan unta. Sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman khas bagi masyarakat Badui ya. Jadi sarinya dicampur susu menjadi minuman khas. Nah, sedangkan batang kayunya kurma itu bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak. Jadi batangnya untuk keperluan memasak. Sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah ya. Daun kurma bisa digunakan untuk atap rumah. Kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Nah, jadi kurma itu juga manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau di sekitar kita itu mungkin hampir sama dengan pohon kelapa itu ya. Jadi kelapa itu juga banyak manfaatnya. Karena itu pohon kurma selalu menjadi pujaan dan impian orang-orang Badui yang sepanjang kehidupannya mereka kekurangan air dan buah-buahan. Nah, pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran ya. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi ya. Jadi di Yaman ini wilayah yang paling subur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Nah, pertanian mereka di zaman ini menggunakan sistem tada hujan ya. Sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Nah, jadi kalau zaman tadi itu gandum dan kopi, kalau di Oman ini adalah jagung dan padi. Sedangkan di Hadramaut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija, yaitu palawija itu di daerah Hadramaut dan Mahra. Nah, hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arab. Nah, itu ya. Jadi ada pertanian, ada peternakan, pertanian. Nah, selanjutnya ini yang terakhir perdagangan ya. Nah, perdagangan ya, suku-suku Arab ya yang tinggal di kota seperti Makkah dan Madinah
mayoritas bekerja sebagai pedagang ya tadi ya. Perdagangan di kota Makkah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah maju ya. Perdagangan pada zaman jahiliyah sudah maju. Nah, tadi ya orang yang tinggal di kota atau suku Hadori ya. Itu adalah berdagang. Nah, mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Jadi suku Hadori ini atau suku Arab yang ada di kota ini kalau berdagang sampai ke luar negeri ya. Nah, perjalanan dagang mereka dilakukan dengan ada yang berjalan kaki, naik onta, atau naik kuda ya. Nah, negeri tujuan mereka itu adalah di Syam atau Syria, di Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Nah, ini jadi sampai keluar kota, ke Syria, ke Yaman, ke Persia, ke Habsyi, dan ke Mesir. Nah, negeri-negeri ini itu sangat jauh dari Mekah ya. Negeri ini sangat jauh dari Mekah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Jadi kalau berdagang itu mereka zaman duluan tidak ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang ya. Tidak ada truk, tidak ada alat-alat pengangkut itu perdagangan. Nah, jadi masih tadi berjalan kaki, naik kuda atau naik onta. Nah, ini perjalanan dengan berjalan kaki, naik onta atau kuda. Nah, biasanya ya mereka berangkat secara berombongan atau untuk menghindari perampok di perjalanan ya. Karena kalau berdagang sendiri-sendiri itu akan dirampok. Nah, itu biar menghindari perampok maka mereka dengan rombongan. Nah, rombongan pedagang itu disebut kafilah ya, ini ya. Rombongan pedagang itu tadi ada disebut kafilah ya. Mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Barang dagangan mereka antara lain ini ada kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Nah, itu ya. Nih, barang dagang mereka ada kain sutra, barang logam. Nah, sewaktu kembali ke kota, ya mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di Mekah dan Madinah. Nah, jadi berangkat membawa dagangan tadi, dagangan dari kotanya. Kemudian waktu pulang itu membawa barang untuk dijual lagi ke tempat daerah asalnya ya. Nah, pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukas ya, yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Dzil Majad, dan Pasar Majenah. Nah, ini pasar-pasarnya, ada Pasar Ukas, ada Pasar Dzil Majad, dan Pasar Majenah. Nah, suku Quraisy itu merupakan penduduk Makkah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Nah, itu yang banyak berdagang itu adalah suku Quraisy ya. Suku Quraisy yang banyak berdagang ini. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Nah, orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Makkah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melakukan ziarah atau ibadah haji setiap tahunnya. Jadi pasarnya sangat strategis ya. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat penting dalam dunia perekonomian khususnya di Jazirah Arab ya, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perjalanan musim panas ke negeri Syam. Ya, ingat ya. Jadi kalau musim dingin itu menuju Yaman, kalau musim panas menuju ke Syam. Yaitu diabadikan Allah dalam Quran surat Al-Quraisy ya. Al-Quraisy
ayat 1 dan 2 ya, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Nah, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, sedangkan di ayat 3-nya فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Nah, artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, ini ya. Nah, ini dalam ayat surat Al-Quraisy tadi sudah dijelaskan bahwa bangsa Quraisy ini melakukan 2 kali perjalanan untuk berdagang dalam setahun ya. Dalam setahun, yakni di musim dingin dan musim panas ya. Di musim dingin dan musim panas pada ayat kedua tadi. Nah, tadi sudah disampaikan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam ya. Musim panas ke Syam. Nah, pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekedar sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya di perbendaharaan kata dan maknanya. Nah, dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dan dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini biasa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan ya. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh ya. Unta-unta itu pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Nah, ini anak-anak ya. Sudah demikian yang dapat Pak Fadli sampaikan. Sudah, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.